Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan komunikasi antarpersonal dalam pemenuhan kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hierarki Abraham Maslow dalam pemenuhan kebutuhan yang terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama itu ada biological and psychological need. Terus yang kedua ada safety need. Yang ketiga ada belongingness and love need. Terus yang keempat ada esteem need. Dan yang terakhir, yang kelima ada self actualization. Oke, tingkatan yang pertama dari teori hierarki Abraham Maslow itu kan ada biological and psychological needs atau kebutuhan sosial ya, kebutuhan biologis. Dan tentu kebutuhan ini tuh adalah suatu kebutuhan yang mendasar yang bisa difikirkan atau digambarkan bahwa kebutuhan ini tuh adalah kebutuhan yang mendasar untuk manusia bertahan hidup, untuk melangsungkan kehidupannya. Dan tentu di sini manusia tuh membutuhkan seperti makan, minum, terus juga tempat tinggal, udara untuk bernafas dan sebagainya, atau yang sering kita sebut dengan sandang, pangan, dan papan. Itu seperti itu ya. Terus juga tentu di sini juga adanya sebuah komunikasi di mana ketika kita membutuhkan makan, tentu kita akan berkomunikasi dengan orang lain, entah dengan penjual di pasar. Tentunya ketika kita mau beli makan, kita akan melakukan komunikasi dengan penjual tersebut. Begitu juga ketika kita berada di pasar untuk membeli pakaian, tentu kita juga akan berkomunikasi dengan penjual pakaian itu. Teori hierarki yang kedua itu ada safety need atau kebutuhan keamanan. Tentunya kita sebagai manusia setelah memenuhi semua kebutuhan fisiologis, kita tentu juga membutuhkan kebutuhan keamanan. Seperti halnya contoh kita tentunya di rumah ada yang memiliki satpam atau bodyguard untuk menjaga rumah kita. Tentu di situ juga terbentuk suatu komunikasi di mana kita membayar satpam tersebut untuk menjaga rumah kita. Terus juga ketika kita mau pindah rumah atau tempat tinggal, tentu kita juga memilih tempat yang memilih tempat yang aman, yang jauh dari banjir, bahkan tanah longsor gitu. Pasti kita berusaha untuk mendapatkan keamanan, yang pasti itu seperti itu. Terus juga tentunya hal ini juga bukan hanya dalam komunikasi interpersonal, kita juga memiliki hubungan dengan masyarakat. Seperti halnya masyarakat mengondisikan warganya untuk tetap dalam keadaan aman, maka dari itu dibentuknya sebuah kegiatan seperti ronda atau pos kamling. Itu kan juga termasuk adanya sebuah komunikasi. Tingkatan yang ketiga yaitu ada belongingness and love needs, yaitu kebutuhan dicintai atau kasih sayang dan rasa memiliki. Tentu setelah kita memenuhi semuanya, semua kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal, bahkan keamanan, tentu kita juga ingin mendapatkan rasa kasih sayang dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan kita. Karena di situ juga terbentuknya sebuah komunikasi di mana kita tentu akan berbagi kasih sayang dengan keluarga, kepada orang tua, kepada adik-adik kita, saudara kita, dan orang lain. Tentu hal itu sangat perlu. Di mana adanya sebuah keluarga yang harmonis, tentu di situ juga terbentuk karena adanya rasa kasih sayang. Dan ada juga sebuah keluarga yang bisa dikatakan broken home, itu tentu karena adanya kurang dalam berkomunikasi. Dan dengan adanya perasaan memiliki, kita juga punya rasa bahwa kita itu memiliki pertama itu memiliki keluarga, memiliki saudara. Itu merupakan hal yang cukup penting.
Terus juga kita mempunyai rasa dimiliki. Tentu kita ingin contohnya seperti keluarga kita mengakui bahwa kita itu keluarga atau bagian dari mereka. Terus juga ketika entah dalam kampus atau komunitas, kita itu merasa bahwa kita ingin dianggap bagian dari mereka, dan tentu di situ sangat pasti akan terbentuknya sebuah komunikasi. Dan dengan adanya hal tersebut menjadikan kita untuk terus berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka, bagi orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari kita, dan untuk orang-orang yang menganggap bahwa kita itu bagian dari mereka. Tingkatan yang keempat yaitu ada estimate atau kebutuhan rasa hormat, atau adanya rasa ingin dihormati, atau sering disebut juga harga diri. Tentu setiap manusia memiliki rasa ingin dihormati oleh orang lain. Dalam konteks antarpersonal, komunikasi antarpersonal, ketika kita berjumpa dengan seseorang, dengan orang lain, tentu kita memiliki kesan pertama ketika melihat orang tersebut bagaimana kita atau orang tersebut menilai pribadi kita. Terus juga terbentuknya sebuah komunikasi ketika adanya seorang kepala pengusaha atau pemilik perusahaan kepada karyawannya yang memberikan apresiasi atau penghormatan. Contohnya seperti hasil kerja kamu bagus, hasil kerja kamu keren. Nah, itu juga merupakan sebuah penghormatan kepada karyawan. Dan tentu seorang karyawan juga akan memberikan timbal balik kepada kepala pengusaha tersebut, dan disitulah terbentuknya sebuah komunikasi. Tingkatan kelima atau tingkatan terakhir dari teori hierarki Abraham Maslow adalah self actualization, atau adanya rasa ingin mengaktualisasi diri. Dari pengertiannya sendiri, aktualisasi diri itu adalah sebuah kemampuan atau sebuah perasaan mampu dari dalam diri seseorang atau manusia, bahwa kita itu mampu melakukan sesuatu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan masyarakat atau kebutuhan orang banyak. Dan situ bisa terbentuk sebuah komunikasi ketika kita mampu menunjukkan bahwa kita itu bisa, dan kemudian orang lain juga menilai bahwa kita itu bisa atau mampu, yang pada akhirnya menjadikan bakat atau kemampuan kita itu dapat dikenal oleh orang lain. Dan tentunya dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari seorang manusia juga perlu adanya rasa aktualisasi diri. Karena ketika kita membutuhkan sesuatu tapi kita tetap diam saja, tentu kita tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Jadi kita perlu mengaktualisasikan apa yang kita inginkan sehingga kita dapat mewujudkan keinginan itu. Ya, jadi demikian 5 tingkatan teori hierarki Abraham Maslow yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata saya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.